Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah Batubara. Di sini saya akan membuat video review jurnal mata kuliah manajemen organisasi pendidikan. Jadi jurnal yang saya pilih yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Jadi fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, berdasarkan jurnal ini, adapun fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil menurut George R. Terry. Jadi menurut George, fungsi-fungsi manajemen ini terdiri atas planning, organizing, actuating, dan controlling. Di sini saya akan membahas tentang planning. Planning atau perencanaan adalah proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Jadi perencanaan atau planning ini juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam pencapaian tujuan atau sasaran dan siapa yang akan melaksanakan. Jadi perencanaan pendidikan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dan fakta yang lain dalam aktivitas pendidikan. Kemudian memprediksi keadaan dan perumusan tindakan kependidikan untuk masa yang akan datang, yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki dalam pendidikan. Jadi adapun manfaat dari perencanaan dalam pendidikan ini yaitu yang pertama adanya penentuan tujuan lembaga pendidikan sebagai tolak ukur perencanaan pendidikan sesuai dengan tingkatan dan jarak tempuh pelaksanaan kependidikan. Yang kedua yaitu adanya upaya meletakkan landasan kebijakan dan langkah-langkah operasional kerja lembaga pendidikan yang tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi kerja di dalam kependidikan. Dapat disimpulkan perencanaan berfungsi sebagai landasan pengembangan memungkinkan lembaga pendidikan untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan misi yang sesuai dengan tujuan pendidikan termasuk aspek akademis, moral, dan keagamaan. Seiring dengan itu, perencanaan juga memandu alokasi sumber daya dan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan nilai-nilai lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu tentang organizing atau pengorganisasian. Organizing merupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkannya secara efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian atau organizing ini harus pula diperhatikan untuk menentukan siapa melakukan apa. Jadi perlunya peran kepemimpinan ini seorang administrator atau manajer sangat penting dalam rangka menjalankan perencanaan. Adapun fungsi pengorganisasian ini yaitu yang pertama fungsi strukturalisasi, yaitu menetapkan struktur kepegawaian dan sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi relationship, yaitu menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal lembaga dengan mempertegas tugas, fungsi, dan kewajiban-kewajiban. Yang ketiga yaitu fungsi integritas, yaitu usaha-usaha suatu lembaga pendidikan yang dapat diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha menyelesaikan berbagai kegiatan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu actuating atau pergerakan. Jadi menurut George R. Terry mendefinisikan bahwa actuating sebagai tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Nah, yang terakhir yaitu tentang controlling atau pengawasan. Jadi pengawasan ini adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta tindakan yang
memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi fungsi pengendalian ini adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.